Oke, kita kembali lagi ke Battle Baku Hantam Tokyo Revengers. Setelah kemarin Muse Indonesia itu sudah mempublish episode 7, ceritanya itu ternyata mengambil adaptasi dari 3 chapter sekaligus. Dan dari beberapa episode sebelumnya, Tokyo Revengers itu paling tidak mengambil 2 chapter rata-rata untuk divisualisasikan di animenya. Dan sekarang ini di chapternya sudah mencapai 140-an chapter lebih. Nah, karena banyaknya minat dan antusias untuk anime satu ini yang sering masuk trending YouTube, banyak pula nih yang meminta untuk breakdown per episode. Nah, kali ini kita akan coba breakdown pertama kali untuk episode 8 minggu depan berdasarkan chapternya itu. Nah, cerita ini nanti kemungkinan adalah adaptasi 3 chapter langsung, 18, 19, dan 20. Jadi inilah gambaran besar Tokyo Revengers untuk episode 8-nya nanti. Oke, relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jalan cerita breakdown Tokyo Revengers episode ke-8. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Nah, setelah sebelumnya akan ada duel sengit antara pemimpin Toman itu, Draken serta Miki, alasan kejadian ditangkapnya oleh Pachin. Nah, mereka berdua yang tak sengaja bertemu setelah keduanya mengunjungi Takemichi yang sakit itu. Di sana cekcok dua orang berbahaya ini dimulai. Nah, sialnya karena itu di area rumahnya Takemichi, barang-barang kesayangannya itu sampai ikut terbang ke sana kemari. Nah, momen ini yang membuat Takemichi itu sangat kesal dan marah, lalu berucap seperti ini. Kalian berdua hentikan sekarang. Jangan seenaknya menghancurkan kenanganku yang berharga itu. Lalu dengan polosnya itu ia mencoba memukul Miki berkali-kali, tetapi malah jatuh ke tumpukan sampah itu. Nah, lalu Draken yang lebih bijak itu mencoba meminta maaf karena sebenarnya bukan maksudnya untuk merusak barang-barang Takemichi. Nah, di sini alasan Takemichi mengamuk itu karena ia tidak ingin dua orang yang begitu dihormatinya itu terjadi selisih paham dan menyebabkan kehancuran Toman sendiri. Apalagi misi saat ini Takemichi adalah menyelamatkan Draken agar tidak terbunuh dan Miki tidak berubah. Tapi gara-gara Osana yang menyerang kemarin itu yang menyebabkan Pachin tertangkap, keduanya itu jadi salah paham nih. Bahkan hal ini menyebabkan terpecahnya fraksi Draken dan fraksi Miki. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh Takemichi? Ya, dia mengatakan seperti ini. Tidakkah kalian tahu betapa mengganggunya kalian berdua bagi orang lain saat kalian bertengkar? Semua yang mengidolakan kalian berdua dan mengikuti kalian juga ikut bertengkar. Ini bukan hanya masalah kalian sialan, kalian malah memecah belah Toman dan aku tidak ingin itu terjadi. Kalian saat ini terlalu egois, jadi kumohon bersikaplah lebih keren sedikit. Nah, tapi tiba-tiba Miki itu mengatakan dengan polosnya seperti ini. Takemichi, tapi sejak tadi kau bicara ada kotoran di atas kepalamu itu. Nah, ini unik juga sih, berkat momen seperti ini, mereka Draken dan Miki itu tidak jadi bertempur, bahkan mereka bisa baikan lagi nih. Ini kelihatannya emang sepele sih sebenarnya. Mereka berdua mengatakan seperti ini pula. Maafkan aku Miki, ya aku juga minta maaf Draken-kun. Nah, di sini sempat Takemichi itu dengan polosnya menanyai alasan apa mereka itu bisa bertengkar, dan jawaban mereka itu sama, tidak ingat sama sekali. Nah, sebenarnya gini nih, untuk kasus Pa itu, Miki sebagai teman itu ingin menyelamatkan Pachin. Di sini Miki tidak ingin Pa bersalah ya, meskipun kebenarannya dia itu juga salah. Nah, sementara Draken bersikap lebih dewasa daripada Miki. Draken ingin menghargai kesiapan Pachin ketika dia menyerahkan diri. Dan karena awalnya di antara keduanya tidak ada yang mau mengalah, maka sempat terjadilah perpecahan internal petinggi Toman itu. Tapi sekarang semuanya sudah kembali seperti semula. Gini, sebenarnya kalau memang dilihat secara bijak, apa yang dilakukan Draken itu mungkin sedikit lebih bijak daripada Miki sendiri, karena ia lebih bersikap dewasa daripada Miki. Bahkan Draken pun sangat merasa sedih, dia adalah orang yang begitu bersimpati atas ditangkapnya Pachin. Ingatkan bahwa grup Tokyo Manji sendiri itu awalnya juga diciptakan oleh Pachin juga. Selain Draken, Mitsuya, Baji, atau Miki sendiri dan serta Kazutora. Nah, setelah kejadian semua hal itu, Takemichi itu berpikiran seperti ini. Jika aku berhasil membuat mereka baikan, maka artinya tidak ada perselisihan terjadi. Draken tidak akan mati saat kejadian 3 Agustus. Tapi semuanya tidak seperti yang Takemichi bayangkan pada nantinya. Nah, saat itu Hanabi dan Ema itu mengajak mereka kencan pada tanggal 3 Agustus 2005. Jelas di sini Takemichi itu mengiyakan ajakan itu. Bahkan di sana pula juga ada Draken bersama dengan Ema. Nah, waktu tampak berjalan dengan sangat baik sampai akhirnya hujan turun. Mereka juga sudah terpisah dengan Draken serta Ema.
Nah, sebenarnya masalahnya itu akan dimulai sejak perpisahan mereka di sini, dan sesuatu yang berbahaya sedang mengancam Draken. Nah, sementara itu Takemichi yang bersama dengan Hanabi pergi ke hutan dekat festival itu karena hujan sangat deras. Mereka berteduh di balik pohon besar itu. Namun, tak lama setelah itu tiba-tiba HP milik Takemichi ini berbunyi. Dia yang sedang dalam momen bagus dengan Hanabi malah direpotkan sesuatu di luar dugaannya, dan itu adalah telepon dari Yamagishi. Nah, perbincangan tersebut menjelaskan beberapa bawahan dalam faksi Miki masih belum menerima Draken lagi, meskipun mereka sudah berbaikan dan pertikaian akan terus terjadi. Di sini Takemichi yang sempat khawatir dengan Draken secepat kilat meninggalkan Hanabi sendirian di balik hutan itu, yang awalnya tadi ia sangat senang karena merasa berhasil menjalankan misi menghentikan pertengkaran Draken serta Miki. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Ditambah lagi sekarang ini adalah 3 Agustus. Apakah Draken benar-benar akan mati nih? Nah, lalu di saat yang bersamaan mereka itu melihat para anggota Toman dan ada satu orang dari Mobius di sana. Dan yang mengagetkan, salah satu di antara mereka adalah Kiyomasa, orang yang pernah diajar oleh Draken saat itu, dan ini adalah misi balas dendamnya kepada wakil presiden Toman itu sendiri. Oke, Kiyomasa sendiri tentu bukanlah orang yang asing buat Takemichi. Ia dulunya itu pernah membuat Takemichi ini babak belur. Jika tidak karena misinya kembali ke masa lalu dan ingin menemui ketua geng Sanomanjiro itu, maka Takemichi harus berhadapan dengan orang satu ini. Tetapi karena kegigihannya waktu itu, Draken dan Miki datang dengan sendirinya. Dan Draken mengajar Kiyomasa sebagai anggotanya itu karena melakukan kekacauan secara sepihak. Nah, tetapi ini Takemichi itu saat ini ketahuan dan malah diajar oleh fraksi dari Miki itu tidak bisa melawan nih. Akhirnya Takemichi ini dibalut dengan perban di sekitar tubuhnya, dan untung saja saat itu Hinata melihat semua hal itu setelah mereka meninggalkannya. Lalu dia menyelamatkan Takemichi. Nah, di saat Takemichi itu ngoceh sana sini karena merasa bersalah dan tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba Hinata itu menciumnya dan menenangkan Takemichi. Nah, singkat cerita nih, ia jadi merasa baikan karena hal itu, apalagi setelah Hinata mengatakan jika Takemichi itu bersedia melakukan apapun demi orang lain, dan menurutnya itu adalah sesuatu yang spesial. Dan karena itulah Hinata mengizinkannya untuk pergi mencari Draken. Lalu bagaimana nasib dari Takemichi ke depannya? Nah, dengan tekad dan kepercayaan diri yang meningkat itu, Takemichi itu mengatakan seperti ini. Aku harus pergi untuk menyelesaikan misi ini. Waktunya sekarang untuk lepas dari trauma di hidupku. Cerita yang menarik untuk kita nantikan aksi selanjutnya. So guys, gimana? Ini adalah breakdown pertama kita dalam kisah Tokyo Revengers ini. Maybe next time kita akan berikan breakdown cerita lagi yang lebih detail untuk episode-episode mendatang. Dan sebagai saran nih, kalau masih ada yang nanya, "Bang, nonton Tokyo Revengers itu di mana?" Ya, jawabannya di channel YouTube News Indonesia. Oke, jadi silahkan kalian subscribe dan tonton di sana. Dan jangan lupa nih, kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.